Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persetujuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Maka melalui pernikahan sini, malah kita siapkan hati mengakui kelemahan dosa kita dan mohon ampun agar pantas di hadirat Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihlah kami. Tuhan, kasihlah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihlah kami. Kristus, kasihlah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihlah kami. Tuhan, kasihlah kami. Semoga kalian berkuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Malah kita berdoa. Ya Allah, dengan perantaraan sabdamu, Engkau telah memulihkan hubungan damai dengan umat manusia secara mengagumkan. Kami mohon berlah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Demi seterang Tuhan antara kami yang berkuasa bersama kita dalam satu Kudus Allah sepanjang masa. Pembacaan dari kitab Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ketika anak-anak Isai itu masuk, dan ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah,
lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, ialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Kristus itu menghadap tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadamu, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus menghadap tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan akukan tanah itu pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi ini, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta, lalu baru sekarang dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepadanya, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu, ia ini anak kami, dan ia memang lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang itu berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia dapat memelekkan matamu?"
Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, orang-orang Farisi itu berkata kepadanya, engkau saja murid orang tadi, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepadanya, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah membalikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memalingkan mata, orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, percayakan kau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian dikasih Tuhan, kita tadi mendengar kisah penyembuhan orang yang buta sejak lahir. Lalu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai si orang buta ini. Pertanyaannya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta? Nah, mengapa kok ada pertanyaan seperti ini? Muncul pertanyaan seperti ini di kalangan orang-orang Yahudi. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri tadi bertanya, karena dalam pandangan orang Yahudi, seseorang yang dilahirkan lalu buta, atau kata lain buta sejak lahir, kesimpulannya adalah bahwa ini terjadi karena ada dosa. Nah, tetapi murid-murid itu masih bertanya lagi, kalau begitu yang berdosa siapa? Orang ini, si bayi ini yang dilahirkan itu, atau orang tuanya? Nah, inilah masalah bagi orang Yahudi itu sendiri, karena pandangan dalam kalangan orang Yahudi yaitu bahwa kalau seseorang terlahir cacat atau buta berarti ada dosa. Nah, itulah yang terjadi. Hanya persoalan jadi
butanya itu sejak lahir, sehingga mereka bertanya, siapakah yang berdosa, anak ini sendiri atau orang tuanya. Tapi mengherankan yaitu bahwa jawaban Tuhan Yesus tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan orang tuanya, juga tidak menyalahkan si orang buta itu sendiri. Tapi apakah jawab Tuhan Yesus? Yaitu jawabannya kita mendengar dalam Injil tadi, yaitu bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Begitu maksudnya yang berdosa. Bukan dia juga bukan orang tuanya yang berdosa. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, sehingga inilah bagi kita yang sekarang menghayati firman Tuhan itu, kita tidak lagi berdiskusi siapa yang berdosa, orang tuanya atau si cacat ini sendiri yang buta itu. Tetapi sekarang bagi kita, permenungan kita adalah yaitu karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini permenungan kita di dalam masa Prapaskah ini, yaitu kita mau merenungkan tentang pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Lalu pekerjaan Allah yang harus dinyatakan itu apa? Itu tentu saja menyembuhkan orang si buta ini. Karena Tuhan Yesus justru datang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga termasuk orang buta ini. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berfirman bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Nah, pekerjaan Dia di sini adalah maksudnya pekerjaan Allah Bapa yang mengutus aku, yang mengutus Tuhan Yesus selama masih siang. Artinya selama masih ada waktu untuk melaksanakan pekerjaan Allah Bapa itu, nah itulah harus diwujud nyatakan, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit. Karena penyembuhan orang sakit itu adalah termasuk wujud nyata hadirnya kerajaan Allah. Maka di sini kita menghayati bahwa penyembuhan orang buta ini adalah perwujudan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Dan nyata kerajaan itu justru hadir dalam dan melalui diri Tuhan Yesus itu sendiri. Amin.